Mohon perhatian, Wakil Bupati Katingan didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Katingan tiba di tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Silakan bertanya. Salam sebujuk kadene malaikat. Adil kak talimo. Bak curamin ka sarga. Basengat ka jubana. Harus. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Katingan yang kami hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang kami hormati, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Katingan yang kami hormati, Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili yang kami hormati, Kepala Instansi Vertikal tingkat Kabupaten Katingan yang kami hormati, pendamping pelatih, peserta diklat Paskibraka tahun 2025 yang kami hormati, insan pers dan undangan lainnya. Perkenankan saya menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Katingan tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan kegiatan. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah 1. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka. 2. Keputusan Bupati Katingan
nomor 100.3.3.2/344 tahun 2025 tentang penetapan panitia, narasumber, tenaga kesehatan, pelatih, pendamping, penceramah, serta peserta pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Katingan tahun 2025. Kedua, waktu dan mekanisme pelaksanaan. Waktu pelaksanaan diklat adalah pada tanggal 6 Agustus sampai dengan 17 Agustus tahun 2025 atau selama 12 hari. Mekanisme pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah: pertama, latihan fisik baris berbaris di lapangan. Yang kedua, pemberian materi di kelas. 3, peserta. Jumlah keseluruhan peserta yang dinyatakan lulus dalam seleksi calon paskibraka Kabupaten Katingan adalah sebanyak 50 orang, yakni 30 orang putra dan 20 orang putri, di mana 48 orang mengikuti diklat di tingkat Kabupaten Katingan dan 2 orang lainnya dinyatakan lulus dan mengikuti diklat paskibraka di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Perwakilan yang mengikuti diklat paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari Kecamatan Pulau Malam 1 orang dan Kecamatan Katingan Tengah 1 orang. Sedangkan peserta yang mengikuti diklat paskibraka tingkat Kabupaten Katingan tahun 2025 berasal dari 6 kecamatan sebagai berikut. Pertama, Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 27 orang, terdiri dari 18 orang putra dan 9 orang putri. Kedua, Kecamatan Tewang Sangalanggali sebanyak 5 orang, terdiri dari 4 orang putra dan 1 orang putri. Ketiga, Kecamatan Katingan Tengah sebanyak 8 orang, terdiri dari 5 orang putra dan 3 orang putri. 4, Kecamatan Senaman Mantike sebanyak 3 orang putri. 5, Kecamatan Katingan Hulu sebanyak 1 orang putra. 6, Kecamatan Tasik Payawan sebanyak 4 orang, terdiri dari 1 orang putra dan 3 orang putri. Keempat, pelatih dan pendamping. Pelatih dan pendamping berasal dari yang pertama, Komando Distrik Militer 1019 Katingan. Yang kedua, Kepolisian Resort Katingan. Ketiga, Purna Paskibraka Kabupaten Katingan. Narasumber berasal dari Komando Distrik. Yang pertama, Komando Distrik Militer 1019 Katingan. Yang kedua, Kepolisian Resort Katingan. Yang ketiga, Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan. Yang keempat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengembangan Kabupaten Katingan. Yang kelima, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan. Yang keenam, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan. Yang ketujuh, Rohaniawan. Yang kedelapan, Purna Paskibraka Kabupaten Katingan. 6, sumber dana. Sumber dana untuk seluruh kegiatan bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan
tahun anggaran 2025. Mohon berkenan pada saatnya nanti pada Bapak Wakil Bupati Katingan untuk memberikan arahan dan petunjuk selanjutnya dan membuka acara pendidikan dan pelatihan Diklat Paskibraka tingkat Kabupaten Katingan tahun 2025. Demikian laporan yang disampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Sahe. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Amanat Pembina Upacara sekaligus membuka dengan resmi Diklat Paskibraka Kabupaten Katingan tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil katalima curamin kasaluka masyarakat kajubata. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah saya mewakili, yang terhormat Asisten Sekda Kabupaten Katingan, yang terhormat Kepala Badan Dinas Instansi Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Katingan, yang terhormat Pembina Purna Paskibraka Indonesia tingkat Kabupaten Katingan, yang saya hormati panitia, pelatih, narasumber, pengurus Purna Paskibraka Indonesia, serta peserta calon Paskibraka Kabupaten Katingan tahun 2025 dan tahun undangan lainnya yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan atas rezekinya kita dapat bertemu dalam acara pembukaan kegiatan Diklat Paskibraka Kabupaten Katingan tahun 2022. Hadirin yang saya hormati dan istimewa adik-adik calon peserta Paskibraka yang saya banggakan. Pelaksanaan Diklat Paskibraka di Kabupaten Katingan merupakan kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Katingan dalam upaya memupuk nilai-nilai cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan jiwa patriotisme kepada generasi muda Kabupaten Katingan untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Program kegiatan Diklat Paskibraka Kabupaten Katingan tahun 2025 juga merupakan kegiatan untuk mendalami arti dan makna bendera merah putih sebagai bendera negara kesatuan, merupakan lambang kedaulatan bangsa Indonesia di tengah-tengah negara lain yang ada di belahan dunia. Hal lain yang terkandung dalam kegiatan Diklat Paskibraka adalah bahwa kegiatan ini juga berperan untuk menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran nasional di kalangan pemuda, dan juga untuk mensyukuri serta mengisi nikmat kemerdekaan, membina dan mengembangkan sikap tertib dan disiplin, serta jiwa kepemimpinan, dan menambah wawasan generasi muda untuk menjadi warga negara yang mampu mandiri dan memiliki daya saing dalam mengembangkan
yang dimaksud di atas memiliki tujuan yang sangat spesifik, tegas dan lugas. Dalam hal ini tujuan Diklat Paskibraka memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, Diklat Paskibraka bertujuan untuk melatih kesigapan dan keterampilan calon peserta Paskibraka dalam hal formasi baris berbaris, melipat bendera dan membentangkannya, serta mampu dalam hal menaikkan dan menurunkan bendera secara baik dan rapi. Tujuan yang kedua dari Diklat Paskibraka adalah agar para peserta dapat bertambah pengetahuan dan memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif. Artinya setelah mengikuti Diklat Paskibraka, para peserta diharapkan selalu mengutamakan berpikir rasional, konstruktif dan berpandangan luas. Hadirin yang berbahagia, untuk menjadi calon peserta Paskibraka ini tentu bukan hal yang mudah, di mana adik-adik telah mengikuti berbagai persiapan, mulai dari seleksi di tingkat kecamatan, penetapan peserta sampai dengan persiapan penyelenggaraan Diklat. Prestasi ini patut disyukuri, mengingat banyak nilai-nilai positif yang bisa adik-adik peroleh melalui pendidikan dan pelatihan ini. Selain kedisiplinan, peserta juga akan memperoleh pengalaman untuk bekerja secara teamwork dan berkoordinasi dengan anggota Paskibraka lainnya. Hal ini merupakan tantangan bagi adik-adik agar fisik dan mental yang selama ini telah terbentuk semakin dapat diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengibar bendera merah putih pada acara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan yang ke-80 Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 di Kabupaten Katingan. Pada pendidikan dan pelatihan ini, para calon peserta Paskibraka akan diberi berbagai latihan, mulai dari pembinaan mental, materi pembinaan fisik dan baris berbaris. Hal ini diperlukan semangat dan minat dari adik-adik untuk mengikutinya. Untuk itu saya harapkan supaya kalian melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban tersebut diikuti dengan sungguh-sungguh sebagai pasukan pengibar bendera merah putih. Hadirin yang saya hormati, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah merupakan ungkapan jiwa seluruh masyarakat yang sangat kuat tertanam dalam jiwa bangsa Indonesia. Semangat dan jiwa kemerdekaan ini selamanya harus tetap bersemayam, tetap hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap hati sanubari bangsa Indonesia. Salah satu upaya semangat dan jiwa yang sangat kuat, yaitu dengan melewati upacara peringatan proklamasi. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Mohon ampun atas dosa dan salah kami ya Tuhan. Kami mohon atas hilaf dan dosa yang kami lakukan. Kiranya Engkau mengampuni kami, bangsa Indonesia. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau terus sertai mereka, bekali mereka dengan ilmu. Ya Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah langkah kami agar dapat menjalankan tugas dengan penuh semangat, disiplin,
dan penuh rasa tanggung jawab. Balai kata-kata bulau, saling bersandranya tari, ijihai kuasa, bil itu dapat jimat dengan penuh rasa. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Kembali pos.